Saya mulai dengan sebuah pertanyaan, kenapa di dunia ini ada jenis barang atau produk yang dijual oleh segelintir perusahaan, ya, di mana mereka cukup besar dan dapat menentukan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga di pasar persaingan sempurna. Kita masuk ke pasar yang berikutnya yaitu pasar oligopoli, di mana pasar oligopoli merupakan pasar yang terdiri dari beberapa jenis jual, terdiri dari beberapa penjual yang masing-masing memiliki share marketnya masing-masing, memiliki porsi pasarnya masing-masing, dan satu hal yang membedakan yaitu keterkaitan antara masing-masing penjual. Kita masuk ke dalam pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar keempat setelah pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Kemarin kita sudah membahas tentang pasar persaingan monopolistik, di mana pasar persaingan monopolistik memiliki ciri-ciri yang mirip dengan pasar persaingan sempurna, yaitu memiliki banyak penjual dan banyak pembeli. Ketika adanya banyak penjual dan pembeli, maka yang terjadi adalah free entry and free exit. Ya, siapapun bebas keluar masuk untuk masuk ke dalam pasar menjual produk yang sama. Contohnya adalah pasar kopi. Ya, siapapun boleh menjual kopi di pinggir jalan, membuka kafe baru, ya, untuk menyaingi kopi-kopi yang sudah ada. Itu adalah ciri-ciri pasar monopolistik yang mirip dari pasar persaingan sempurna. Tetapi pasar monopolistik juga memiliki persamaan dengan pasar monopoli, di mana produk yang dijual memiliki yang namanya diferensiasi atau pembeda. Ya, di sini adalah inovasi. Ya, contohnya adalah kopi di pinggir jalan mungkin harganya Rp5.000, tetapi kopi yang ada di mall ya bisa dijual seharga Rp50.000. Apa yang membedakan antara kopi pinggir jalan dan kopi di dalam mall adalah adanya diferensiasi atau pembeda. Mana kopi yang dijual di dalam mall memiliki contoh suasana yang lebih oke, fasilitas, wifi, dan yang lain sebagainya. Nah, dengan adanya diferensiasi tersebut, maka pasar persaingan monopolistik dapat bertindak seperti pasar monopoli, ya, yang dapat meningkatkan harga. Kemarin kita sudah bahas, tapi kenaikan harganya masih di bawah kenaikan harga di pasar monopoli. Nah, ketika kita berbicara pasar oligopoli, ini merupakan pasar yang lebih kompleks dibandingkan dengan pasar monopoli dan monopolistik. Kenapa? Karena adanya faktor uh, adanya sedikit penjual dan sedikit pembeli itu, yang pertama efeknya adalah barrier to entry. Ya, jadi tidak mudah untuk penjual baru ya atau pemain baru masuk ke dalam pasar oligopoli karena pemain lama sudah cukup besar. Ketika contoh saya mengambil contoh adalah pasar otomotif ya, adanya Suzuki, Honda, Yamaha ya dan Kawasaki misalkan empat pemain besar itu. Ya, ketika ada satu produsen yang baru pertama kali masuk ke Indonesia, contohnya, maka membutuhkan energi, ya, membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menyaingi empat perusahaan otomotif yang sudah ada. Akibatnya adanya barrier to entry atau halangan untuk masuk, ya, dari pemain yang sudah lama ada. Nah, maka apa yang terjadi ketika hanya ada sedikit penjual? Yang pertama efeknya adalah barrier to entry. Nah, oke, dari segi jenis barang, barangnya bisa berupa barang yang ada diferensiasinya, contohnya antara motor ya. Ketika contoh eh, Honda mengeluarkan motor eh, apa namanya PCX ya, lalu Yamaha mengeluarkan motor NMAX seperti itu. Nah, di sini sudah mulai terlihat adanya hubungan antara pemain. Ya, ketika pemain satu menjual produk A ya, maka pemain dua akan bereaksi dan menjual produk yang sama. Ya, contohnya adalah tadi ketika Honda mengeluarkan varian PCX, misalkan Yamaha akan mengikuti dengan varian NMAX. Ya, ketika contohnya lagi ada Vespa ya, maka Yamaha mengeluarkan Fazio ya kalau tidak salah namanya. Nah, itu merupakan salah satu interdependensi antara para pemain besar.
Nah, apa yang saya jelaskan tadi itu namanya adalah mutual interdependence. Di mana eh apa namanya? Di antara penjual tersebut memiliki keterkaitan yang sangat kuat ya. Seperti itu atau saya bilang keterkaitan langsung. Contohnya begitu. Jadi setiap aksi yang dilaksanakan atau diambil oleh salah satu penjual, maka itu akan mengakibatkan reaksi terhadap penjual yang lainnya atau kita sebut sebagai mutual interdependence. Nah, mutual interdependence ini tidak terjadi di pasar persaingan monopolistik karena satu penjual itu hanya proporsi kecil dibandingkan seluruh jumlah total keseluruhan penjual. Contohnya penjual kopi ya, satu penjual kopi itu hanya sekian persen dibandingkan keseluruhan total. Tapi kalau misalkan kita berbicara oligopoli, contohnya Yamaha menguasai 25% pasar otomotif di Indonesia, Honda juga demikian. Maka ini proporsinya besar. Ya, tetapi kalau misalkan dalam pasar persaingan monopolistik itu apa namanya kecil. Jadi setiap aksi yang diambil itu tidak secara langsung berdampak kepada penjual yang lain. Ya. Nah, mutual interdependence ini tadi sudah saya sampaikan tidak berlaku di pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik sebab mereka hanya merepresentasikan sebagian kecil saja. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya penjual di pasar oligopoli memaksimalkan profit? Ya, kita tahu bahwa setiap self interest dari penjual adalah untuk memaksimalkan profit. Ya, maka dalam pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, dan pasar persaingan monopolistik kita sudah sampaikan bahwa profit maksimal itu ada pada titik MR sama dengan MC. Ya. Nah, lantas bagaimana menentukan profit yang maksimal di pasar oligopoli? Ya, yang pertama yang dapat kita lakukan adalah mereka apa namanya untuk menentukan keuntungan yang paling maksimal. Para pemain di pasar oligopoli itu yang pertama dapat melakukan menjadi satu, ya berkolusi menjadi satu seakan-akan mereka adalah seorang monopoli. Mari kita lihat kenapa di pasar oligopoli ya ketika mereka dapat bersatu dan menentukan harga setinggi-tingginya itu merupakan keuntungan yang paling maksimal. Mari kita lihat ilustrasinya. Nah, di sini saya punya sebuah tabel ya. Yang pertama ini adalah key. Key itu adalah kuantitas. Yang kedua ini adalah P. P adalah harga. Oh ya, sebelumnya ini adalah ilustrasi yang dipermudah. Contohnya ada dua perusahaan, perusahaan A dan perusahaan B yang menjual air ya, yang menjual air kepada masyarakat. Lantas ini adalah kuantitas air yang dijual dimulai dari 0, 10, 20, 30, 40, 50 hingga 120. Lalu ini adalah harga yang dijual. Ketika barang atau ketika air yang dijual 10 maka harganya adalah 110. Ketika jumlah yang dijual adalah 20 maka harga turun menjadi 100 dan ketika air yang dijual itu sudah terlalu banyak maka harga akan turun menjadi 0. Kenapa seperti ini? Karena ini mengikuti kurva demand dari pasar monopoli ya. Ini sekarang kita asumsikan dua perusahaan A dan perusahaan B ini bergabung menjadi satu sehingga kurva demand-nya adalah kurva demand monopoli. Ya, maka hubungannya adalah negatif antara kuantitas dan harga yang apa namanya dijual seperti itu. Selanjutnya adalah total revenue di mana total revenue ini adalah kuantitas dikali harga. Ya, contoh di sini adalah 10 dikali 110, maka total revenue-nya adalah 1100. Ya, 20 dikali 100, maka total revenue-nya adalah 2000. Dan seterusnya sampai 110 dikali 100, maka total revenue adalah 1100. Nah, selanjutnya adalah total cost. Ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi air. Di sini kita asumsikan biayanya adalah 0 karena barangnya adalah air ya. Katakan airnya langsung ambil di sungai gratis ya, dia hanya mengambil dan menjualnya tanpa adanya biaya sama sekali. Nah, berikutnya adalah profit. Ya, profit adalah total revenue dikurang total cost. Nah, ketika contoh barang yang dijual adalah 10, maka total revenue-nya adalah profitnya adalah 1100. Karena kenapa? 1100 dikurang 0 sama dengan 1100. Ya, ketika barang yang dijual adalah 20 ya, maka total profitnya adalah 2000 dan seterusnya dan seterusnya. Oh ya, ini perlu saya ingatkan
ini adalah dua perusahaan yang bergabung jadi satu, diasumsikan dua-duanya mengambil porsi 50%, 50%. Maka ketika di sini kita menjual, mereka berdua menjual 30, ya, dengan keuntungan profit 2.700, maka perusahaan A akan memproduksi 15 dan perusahaan B akan memproduksi 15. Dengan profit yang dibagi dua juga ya, 2.700 dibagi dua sama dengan 1.000 sekian ya, 1.500 1.350 ya, katakan seperti itu. Nah, sekarang kita melihat bagaimana caranya profit maksimal itu ditentukan. Yang pertama kita menggunakan cara di pasar persaingan sempurna. Ketika kita menggunakan framework pasar persaingan sempurna, maka yang terjadi adalah di kondisi satu ini. Ya, kita menentukan keuntungan yang paling maksimal ketika harga sama dengan marginal cost. Ingat, di pasar persaingan sempurna, P atau harga itu sama dengan average revenue. Kemarin sudah saya jelaskan, nanti tinggal dilihat videonya. Harga itu merupakan average revenue, merupakan sama dengan marginal revenue. Sehingga harga sama dengan marginal cost atau MR sama dengan MC itu sama dengan harga sama dengan MC. Nah, makanya ketika ini adalah pasar persaingan sempurna, maka yang paling tepat adalah menjual air sebanyak-banyaknya dengan harga yang paling rendah ya, atau serendah-rendahnya harga. Tetapi ketika kita lihat di sini, ketika harganya mendekati nol, maka keuntungannya pun akan semakin sedikit. Maka dengan cara seperti ini bukan merupakan cara yang tepat untuk memaksimalkan profit di pasar oligopoli. Sekarang kita berlanjut ke yang cara kedua, yaitu seakan-akan bertindak sebagai seorang monopoli. Maka ketika bertindak sebagai seorang monopoli, yang akan pertama kali kita lihat adalah MR sama dengan MC. Ya, di sini kalau misalkan teman-teman melihat bahwa MR sama dengan MC adalah pada rentang antara 10 dan minus 10. Ya, dalam rentang antara 10 dan minus 10 ini ada rentang 0 ya, teman-teman. Ada nol ya kan, minus 10, minus 8, minus 9, minus 2, minus 1, 0 ya kan. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, maka di antara rentang antara minus 10 dan 10 ada angka 0. Maka ketika MR-nya sama dengan 0 dan MC sama dengan 0, lalu yang kita lihat adalah jumlah yang diproduksi adalah sama dengan sekitar berapa di sini teman-teman? Di sini adalah 60 ya, sekitar 60. Maka artinya dan ini dibuktikan oleh jumlah profit yang paling besar di antara ini, dan dari 1.100, 2.000, 2.700 yang paling tinggi adalah 3.600. Maka ketika MR sama dengan MC itu adalah keuntungan yang paling optimal. Dan jangan lupa kenapa di sini harga lebih besar daripada MC, karena seorang monopolis ya, ini oligopoli bertindak sebagai seakan-akan monopolis. Itu dapat meningkatkan harga sampai menyentuh kurva demand, sehingga harga ini lebih besar daripada marginal cost-nya. Nah, maka kesimpulannya adalah seorang oligopolis, dua orang oligopolis, perusahaan A dan perusahaan B ini akan mendapatkan keuntungan yang paling maksimal ketika bergabung, berkolusi menjadi satu, seakan-akan mereka adalah satu perusahaan monopoli. Ya, di sini maka kesepakatannya adalah profit oligopoli yang paling besar adalah sebesar 3.600, di mana perusahaan A memproduksi 30 dan perusahaan B memproduksi 30. Nah, tetap kita lihat dulu di sini, bergabungnya dua perusahaan atau lebih dalam pasar oligopoli untuk menjadi satu seperti seorang monopolis merupakan cara yang memaksimalkan keuntungan di pasar oligopoli. Namun, seringkali hal tersebut tidak mudah ya. Ternyata bergabung menjadi satu antara perusahaan A dan perusahaan B itu tidak mudah. Karena apa? Karena yang pertama adanya hukum yang melarangnya ya. Di mana di sini adalah hukum antitrust atau anti monopoli ya, yang melarang kegiatan berkolusi. Ya, dua perusahaan besar bergabung menjadi satu menetapkan harga yang tinggi itu ternyata dilarang oleh undang-undang. Nah, selain dilarang oleh undang-undang, ternyata seringkali perusahaan ini bergerak terpisah atau bergerak masing-masing untuk menentukan berapa banyak yang diproduksi. Mari kita lihat simulasinya lagi. Nah, di sini adalah
kondisi A. Yang pertama kita lihat kondisi A ini adalah kondisi yang tadi maksimal, yang paling maksimal ketika mereka berkolusi bergabung menjadi satu. Ya, jumlah kuantitas yang diproduksi adalah 60, di mana perusahaan A memproduksi 30 dan perusahaan B memproduksi 30. Sehingga pasar, ya, harga pasar adalah 60, ya, maka profit keseluruhannya adalah 3.600. Dari mana? Dari 60, ya, dikali 60. Kuantitas dikali harga sama dengan 3.600. Lalu perusahaan profit dibagi dua perusahaan, ya, perusahaan A mendapatkan 1.800 dan perusahaan B mendapatkan 1.800. Tetapi, ya, ternyata hal tersebut tidak mudah terjadi, ya, karena adanya apa? Adanya self interest dari masing-masing perusahaan. Di sini self interest dari masing-masing perusahaan adalah meningkatkan profit. Ya, di sini perusahaan A yang memulai self interestnya, ya, mengikuti self interestnya. Di mana perusahaan A ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara memproduksi lebih banyak air, ya, di sini. Coba kita lihat yang pertama tadi di sini masing-masing memproduksi berapa? Memproduksi 30. Lalu karena perusahaan A mengikuti self interestnya, maka dia memproduksi lebih banyak 10, ya, dari 30 menjadi 40. Maka ketika perusahaan A memproduksi 40 air dan perusahaan B memproduksi 30 air, maka total kuantitas yang ada di pasar sejumlah 70. Nah, ketika kuantitasnya naik dari 60 menjadi 70, maka konsekuensinya adalah harga turun dari 60 menjadi 50. Pada titik ini perusahaan A memang untung, ya. Kita lihat dia memproduksi 40 dengan harga 50, maka jumlah profit dari perusahaan A adalah 2.000. Tetapi perusahaan B mengalami penurunan profit, ya. Dari yang tadinya 1.800, sekarang karena harganya sebesar 50, dan dikali jumlah kuantitas yang dia produksi, maka keuntungannya hanya sebesar 1.500. Nah, ketika ini terjadi, tentu perusahaan B tidak ingin kalah. Dia juga ingin mengikuti self interest-nya untuk memproduksi lebih banyak air lagi. Maka yang terjadi akan kembali meningkatkan produksi, ya, dari 30 perusahaan B, maka meningkatkan produksi sebesar 40. Ketika masing-masing perusahaan memproduksi sebesar 40, maka total kuantitas yang ada di pasar adalah 80. Ya, konsekuensinya semakin meningkat kuantitas yang dijual, harga juga akan semakin turun dari 50 menjadi 40. Apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi adalah kedua perusahaan mengalami penurunan profit, ya, dari profit awal yang pada kondisi A. Ya, sekarang kondisi B ini perusahaan A hanya menikmati 1.600 dan perusahaan B hanya menikmati 1.600 karena masing-masing memproduksi 40 galon air seperti itu. Nah, pada kondisi ini, jika persaingan ini diteruskan, ya, contoh perusahaan A itu kembali memproduksi sebesar menambah 10, yaitu menjadi 50, ya, maka kuantitas akan menjadi 90, lalu harga akan turun menjadi 30. Di sini kalau misalkan kita lihat kondisinya adalah profit untuk perusahaan A dan profit untuk perusahaan B akan semakin turun. Nah, ketika itu dilakukan, maka perusahaan B kemungkinan juga akan melakukan penambahan produksi. Sehingga perusahaan A berpikir, kalau saya menambah produksi lagi, maka keuntungan saya akan semakin turun. Ya, karena perusahaan B akan mengikuti apa yang saya lakukan. Sehingga perusahaan A menahan dirinya untuk tidak memproduksi lebih banyak galon. Begitu juga perusahaan B, dia akan menahan untuk tidak memproduksi galon. Nah, apa yang saya berikan warna kuning di sini, ini kita sebut sebagai Nash equilibrium atau keseimbangan Nash. Ya, ya. Jadi keseimbangan Nash ini adalah keseimbangan yang terjadi di bawah keseimbangan optimal. Di mana keseimbangan yang paling optimal adalah keseimbangan yang kondisi A, di mana masing-masing mendapatkan profit sebesar 1.800, ya, perusahaan A 1.800, perusahaan B 1.800. Tetapi karena adanya tadi self interest, ya, yang diikuti oleh masing-masing perusahaan, maka yang terjadi adalah ketika kedua pemain itu melakukan hal yang sama, yang terjadi adalah keseimbangannya di bawah keseimbangan yang optimal. Ya, ini disebut sebagai keseimbangan Nash atau Nash equilibrium. Ya, Nash equilibrium ini adalah keseimbangan yang dihasilkan dari strategi terbaik satu pihak dengan mempertimbangkan strategi pihak lain. Ya, di sini
nilai apa titik 40 di situ adalah titik Nash equilibrium, di mana perusahaan A dan perusahaan B masing-masing tidak memiliki keinginan lagi untuk menambah jumlah produksi karena hanya akan menurunkan profit masing-masing. Nah, keseimbangan tersebut merupakan kombinasi dari self interest ya yang ya, keinginan untuk apa namanya menambah profit dan kerjasama. Ya, jadi Nash equilibrium merupakan kombinasi antara self interest dan kerjasama. Makanya yang diproduksi itu 40 ya, bukannya 30 pada saat keseimbangan monopoli tadi. Ya, kita masing-masing memproduksi 30 titik itu belum ada self interestnya, belum mengikuti self interestnya ya. Karena dalam ekonomi rasionalitas adalah memaksimalkan self interest, tapi ternyata malah justru menurunkan profitnya. Ya, sehingga karena masing-masing mengikuti self interestnya yang mau menaikkan profit, ya efeknya ternyata kuantitasnya malah naik dan harganya malah turun. Ya, kesimpulannya adalah harga dan jumlah di pasar oligopoli itu ya kesimpulannya pasar oligopoli akan memproduksi lebih banyak barang dibandingkan dengan di pasar monopoli karena adanya beberapa penjual tadi yang memiliki self interest ya. Namun jumlah yang diproduksi itu tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna. Ya, sedangkan harga di pasar oligopoli itu lebih rendah dibandingkan di pasar monopoli, tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan harga di pasar persaingan sempurna. Nah, apa yang dijelaskan tadi itu merupakan prisoner's dilemma, ya, prisoner's dilemma. Ya, hal tersebut menjelaskan mengapa sulitnya kerjasama terjadi antar para penjual di pasar oligopoli. Ya, masing-masing mengikuti self interest untuk menaikkan produksi, tidak peduli dengan strategi pihak lain. Hal ini disebut sebagai dominan strategi. Ya, jadi nanti saya akan jelaskan apa itu dominan strategi di dalam prisoner's dilemma. Sehingga simpelnya tadi yang sudah saya jelaskan, hasil yang seharusnya paling optimal adalah di kotak nomor 1 ini yang di sini ya. Tetapi hasil yang akhirnya karena adanya dominan strategi tadi itu ada di kotak yang nomor ini ya, di mana keuntungan hanya 1.600. Nah, ini adalah penjelasan dari Prisoner's Dilemma di mana ada dua orang penjahat yang melakukan sebuah perampokan di bank gitu ya, dan dua-duanya ditangkap. Nah, sekarang kedua orang ini ya dihadapkan oleh sebuah dilema di mana mereka harus mengaku atau tidak mengaku, confess atau for not confess ya. Dua penjahat ini adalah Tono dan Budi ya. Ini hanyalah ilustrasi ya. Dimana ketika mereka masing-masing tidak mengakui kejahatannya, ya Budi tidak mengaku, Tono tidak mengaku, maka mereka akan dibebaskan, tidak akan dipenjara sama sekali. Nah, tetapi sekarang mereka dipisahkan, ya mereka tidak bisa bekerja sama untuk sama-sama mengerti kita nggak usah ngaku aja. Gitu ya. Nah, kondisinya adalah ketika salah satu orang ada orang yang mengaku dan yang lain tidak mengaku, maka yang mengaku akan diberikan hukuman tapi ringan, tetapi yang tidak mengaku akan diberikan hukuman yang lebih berat. Contohnya di sini adalah Budi tidak mengaku, sedangkan Tono mengaku. Maka Budi akan mendapatkan penjara 8 tahun, sedangkan Tono hanya 1 tahun. Sebaliknya, kalau misalkan Budi mengaku, Tono tidak mengaku, maka Budi yang mengaku akan mendapatkan penjara hanya 1 tahun dan Tono yang tidak mengaku akan mendapatkan penjara selama 8 tahun. Akhirnya dominan strategi atau strategi yang diambil tanpa strategi yang diambil tanpa memperdulikan yang lain akan mengambil strategi apa adalah mengaku dua-duanya. Ya, di sini Budi dan Tono akan mengaku ya. Akhirnya masing-masing mendapatkan penjara sebesar 5 tahun. Nah, apa yang terjadi di sini adalah prisoner's dilemma di mana keseimbangan 5 tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan keseimbangan yang paling optimal, yaitu masing-masing mendapatkan kebebasan. Oke, teman-teman, itu adalah penjelasan dari pasar oligopoli dan hubungannya dan Nash equilibrium dan prisoner's dilemma. Kalau misalkan ada yang masih kurang jelas, dapat ditanyakan di dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.